Halo semuanya, selamat datang di channel Informan 007. Ya, hari ini saya akan ngobrol sedikit dan santai tentang bagaimana kita bisa mengubah wajah pertanian menjadi lebih modern dan ramah lingkungan. Dan ini bukan sekedar tren, tetapi kebutuhan nyata untuk masa depan pangan kita, masa depan pangan negara Indonesia. Jadi, siapkan kopi atau teh dan kita bahas semuanya satu persatu. Yang pertama, mengapa dan kenapa pertanian itu perlu berubah? Di mana pertanian tradisional di Indonesia meski telah memberi kehidupan bagi jutaan petani selama berabad-abad, mulai menghadapi tantangan serius. Seperti perubahan iklim cuaca jadi tidak menentu dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu justru bisa bikin tanah rusak. Dan ketersediaan air juga semakin terbatas. Di satu sisi, kita butuh hasil panen yang melimpah. Ini sebuah dilematis. Di sisi lain, kita juga harus menjaga kelestarian alam. Nah, disinilah panggung bagi pertanian modern dan ramah lingkungan perlu untuk kita aplikasikan. Prinsip pertanian modern dan ramah lingkungan, di mana saya suka membagi konsep ini menjadi 3 pilar utama, yaitu efisiensi sumber daya, kesehatan tanah, dan digitalisasi. Untuk efisiensi dan sumber daya, contohnya yaitu gunakan air dan energi seminimal mungkin melalui teknologi dan juga contoh dari sistem irigasi tetes yang memberi air langsung ke akar tanaman. Untuk kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati, di mana hindari monokultur yang bikin hama merajalela dan terapkan rotasi tanaman, tumpang sari dan pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah. Untuk digitalisasi dan otomasi, di mana pantau selalu kondisi lahan secara real time, bisa menggunakan sensor dan IoT dan manfaatkan drone untuk pemetaan lahan dan penyemprotan pestisida yang lebih terarah. Terus contoh nyata di level petani kecil. Ya, pertanian modern bukan hanya untuk petani besar atau skala besar, tapi juga bisa untuk petani yang level terkecil yang bisa diaplikasikan. Yang pertama, irigasi tetes di Desa Banyuwangi. Ini contohnya. Di mana di salah satu desa di Banyuwangi, petani cabai sudah mulai beralih ke sistem irigasi tetes, di mana sebelumnya mereka sering kesulitan air saat musim kemarau panjang. Ya, dengan instalasi pipa kecil dan penetes otomatis, kebutuhan air cabai bisa ditekan hingga 40%. Tapi hasil panen malah naik 20%. Penghematan air tinggi dan produktivitas pun meningkat. Terus yang kedua contohnya itu ekoenzim dari sampah organik di Jogja. Ya, petani tanaman sayur di Kulon Progo di mana memanfaatkan sampah dapur, sisa-sisa sayur, buah, dan ampas kopi untuk membuat ekoenzim, di mana cairan fermentasi ini jadi insektisida dan pupuk alami. Selain mengurangi limbah, mereka juga nggak perlu beli pestisida kimia yang mahal dan berbahaya bagi lingkungan. Terus ada juga teknologi canggih yang menarik, di mana drone dan citra indra. Ya, drone dengan kamera multispektral bisa scan kesehatan tanaman, daunnya hijau atau mulai layu, data langsung terkirim ke ponsel petani. Jadi tindakan seperti penyiraman dan pemupukan bisa lebih presisi, nggak buang-buang tenaga dan biaya. Yang kedua itu sensor tanah dan kelembaban. Ya, pasang sensor di beberapa titik lahan, terus data kelembaban dan pH dikirim ke cloud. Ya, petani di kota pun bisa pantau lahan dengan smart farm via aplikasi. Malam-malam sibuk di kota, tapi lahan sawah tetap terawasi. Dan ada juga vertical farming dan hidroponik. Di mana di kota besar seperti Jakarta, lahan sempit, vertical farming bisa jadi solusi. Dengan rak bertingkat dan nutrisi sayur sawi bisa dan selada juga bisa tumbuh di ruang terbatas. Fasilitas indoor juga meminimalisir hama dan penyakit. Terus apa manfaat lingkungan dan ekonomi? Yang pertama yaitu kurangi jejak karbon, di mana penggunaan mesin dan kendaraan pertanian bisa dikontrol lebih efisien dan energi terbarukan seperti panel surya untuk pompa air atau sistem pendingin rumah kaca.
Terus perbaikan kualitas tanah ya, penggunaan kompos dan pupuk hijau mengembalikan nutrisi alami dan struktur tanah jadi lebih gembur. Serapan air lebih baik dan mengurangi resiko banjir. Terus peningkatan profitabilitas ya, resiko gagal panen menurun karena data real time dan harga jual hasil panen juga bisa naik berkat label organik atau sustainable ground. Terus tiap implementasi pertanian modern ini ditemukan selalu ada tantangan dan solusinya. Tantangannya dan solusinya yaitu yang pertama biaya awal dan teknologi mahal ya. Memang instalasi sensor, drone dan sistem irigasi otomatis ini butuh modal. Solusinya yaitu koperasi petani ya. Gabung ke koperasi yang bisa untuk membeli bersama, tentu biaya bisa ditekan dan gunakan skema kredit khusus ya. Banyak sekali bank dan lembaga pemerintah kini menyediakan kredit mikro untuk pertanian modern. Terus kurangnya literasi digital ya. Petani tradisional kadang kesulitan pakai aplikasi. Solusinya yaitu pelatihan lapangan ya. Kerjasama dengan universitas atau lembaga swadaya masyarakat untuk pelatihan langsung dan aplikasi yang user friendly. Kembangkan aplikasi yang atau interface yang mudah dan sederhana, ikon jelas dan bahasanya bahasa lokal, tidak perlu bahasa Inggris. Terus infrastruktur internet yang terbatas ya. Di daerah terpencil tentu koneksi sering putus, tidak ada provider mungkin. Terus ada solusinya yaitu teknologi low rawan ya. Jaringan kabel jarak jauh dengan konsumsi energi rendah watt dan juga offline mode. Buatkan aplikasi tetap yang bisa mencatat data lokal lalu sinkronkan saat ada sinyal. Terus rekomendasi langkah awal ya. Untuk mengimplementasikan semua ini ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah spesifik ya. Apakah ada kendala dengan air, hama atau modal? Terus yang kedua pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau lahan sempit fokus ke hidroponik aja, atau kalau banyak limbah organik gerakan ekoenzim. Terus libatkan stakeholder di mana dinas pertanian, LSM, universitas hingga perusahaan teknologi. Dan yang keempat itu monitoring dan evaluasi ya. Ukur sebelum dan sesudah penerapan, catat peningkatan hasil dan penurunan biayanya. Terus di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa mengubah wajah pertanian jadi modern dan ramah lingkungan bukan sekedar soal teknologi canggih saja. Ini tentang kolaborasi lintas sektor, perubahan pola pikir, dan kemauan belajar yang terus-menerus. Dari petani kecil di pelosok sampai startup agritech di ibu kota, kita semua punya peran. Dan saya percaya dengan langkah-langkah yang tepat, petani Indonesia bisa jadi kebanggaan dunia, produktif dan berkelanjutan, dan tetap memelihara keseimbangan alam. Ya, terima kasih sudah mendengarkan opini ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share juga jika kamu setuju atau punya pengalaman menarik, bisa komentar aja. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan salam pertanian.